Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran matematika, yaitu tentang materi statistika. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar istilah statistika? Iya, yang pastinya statistika adalah berhubungan dengan penghitungan data. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari pada bab kali ini? Langsung saja, submateri yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu, nah ini dia submateri kita pada kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mencari modus. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mencari median. Dan yang terakhir, kita akan belajar mencari mean. Nah, dari ketiganya ini mungkin anak-anak masih ada yang merasa asing, apa itu modus, apa itu median, dan apa itu mean. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa submateri ini secara rinci beserta contoh soalnya agar anak-anak bisa lebih memahami materi ini. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang modus. Apa itu modus? Nah, di sini sudah diterangkan bahwa modus adalah data yang paling banyak keluar atau muncul dari suatu data. Modus biasanya juga berarti data dominan dalam sebuah kumpulan data. Contoh soal mencari modus, misalnya, diketahui tinggi badan siswa kelas 6 sebuah sekolah dasar sebagai berikut dalam sentimeter. 140 cm, 135 cm, 135 cm, 130 cm, 125 cm, 130 cm, 130 cm, 150 cm, 110 cm, 115 cm, 130 cm, 135 cm, 130 cm, 140 cm, 130 cm. Tentukan modus dari data tersebut. Nah, dari soal ini kita harus mencari angka modusnya, angka yang paling sering muncul di dalam sebuah data. Datanya adalah data yang berurutan berikut ini yang ada di soal. Bagaimana kita mencari modus? Karena kita sudah mengetahui bahwa modus adalah angka yang paling sering muncul di dalam suatu data, maka ini penyelesaiannya anak-anak. Data tinggi badan ini dalam sentimeter. Tadi ada satu anak, kita kumpulkan dulu anak-anak ya berdasarkan angkanya. Anak yang memiliki tinggi 110 cm berjumlah satu anak. Kemudian yang mempunyai tinggi 115 cm ada satu anak. Yang mempunyai tinggi 125 cm ada satu anak. Yang mempunyai 130 cm itu ada 6 anak. Kemudian yang mempunyai tinggi 135 cm berjumlah 3 anak. Yang mempunyai tinggi 140 cm berjumlah 2 anak. Dan yang mempunyai tinggi 150 cm berjumlah 1 anak. Nah, dari data siswa tersebut yang sudah kita kumpulkan, kita urutkan, dapat diketahui bahwa siswa yang paling banyak memiliki tinggi badan 130 cm, yaitu berjumlah 6 anak. Maka
Modus dari data tersebut adalah 130 cm. Baiklah anak-anak, saya harap penjelasan ini tidak terlalu cepat dan mudah dimengerti ya. Jika tidak, anak-anak bisa bertanya kepada gurunya. Oke, selanjutnya, kalau tadi materi kita membahas tentang modus, angka, atau nilai yang paling sering muncul dalam suatu data, sekarang kita beralih ke median. Apa itu median? Median adalah data tengah setelah data diurut. Dari pengertian median tersebut, maka langkah awal dalam menentukan atau mencari median adalah dengan mengurutkan dari yang paling kecil atau sebaliknya mengurutkan dari yang paling besar. Cara mencari median data ganjil bisa menggunakan rumus di bawah ini. Nah, ini ya. Median sama dengan dalam kurung N ditambah 1 dibagi dengan 2. Untuk N itu adalah banyaknya data. Oke, selanjutnya contoh soal median data ganjil. Mari kita simak ya. Ini contoh soalnya. Nilai matematika siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Ada 70, 60, 80, 80, 70, 80, 75, 75, 90, 80, 100, 70, 80, 85, dan 70. Setelah kita membaca soal ini, maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah siswanya ada 15 orang. Maka dari itu banyak data sama dengan 15. Kemudian data di soal kita urutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian kita masukkan rumus mencari median yaitu sama dengan dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu seperti yang ada di sini ya. 15 itu dari N, yaitu banyak data, ditambah dengan 1 dibagi 2. Mediannya 16 per 2 atau 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka data ke-8 adalah 80. Jadi median datanya adalah data ke-8, yaitu dengan nilai 80. Semoga ini mudah dimengerti ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang median data ganjil, selanjutnya kita akan belajar tentang median data genap. Bagaimana cara mencari median data genap? Yaitu berbeda dengan data ganjil. Rumusnya yaitu median sama dengan dalam kurung N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Agak ribet sedikit tetapi tidak apa-apa karena ini akan membantu kita dalam mengaplikasikannya ke dalam soal. Mari kita simak soalnya. Nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut: 70, 60, 80, 80, 70, 80, 75, 75, 90, 80, 100, 70, 80, 85, 70, dan 80. Penyelesaiannya, data seperti tadi kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian jumlah data itu berarti jumlah
berapa orang siswanya, yaitu kita jumlahkan data-datanya berarti mendapatkan 16 orang siswa. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu yang di atas tadi, N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Kita masukkan nilainya 16 per 2 ditambah 16 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Mediannya data ke-8 ditambah data 9 dibagi 2. Data ke-8 dapatnya 80 setelah dibagi tadi. Data ke-9 juga dapat 80. Kemudian ditambahkan 80 ditambah 80 dibagi dengan 2 dan hasilnya 160 dibagi 2 sama dengan 80. Itu dia mediannya ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang modus, kemudian median data ganjil maupun median data genap. Sekarang kita membahas materi tentang min atau jumlah nilai rata-rata. Nah, anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan nilai rata-rata. Min atau rata-rata adalah nilai wakil dari sejumlah bilangan atau data. Contoh rata-rata yang sering dijumpai adalah rata-rata nilai raport, kemudian rata-rata nilai ujian, rata-rata pekerjaan pada suatu lingkungan, dan sebagainya. Adapun cara mencari rata-rata bisa menggunakan rumus di bawah ini. Rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Contoh soalnya bisa disimak. Nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut: 70, 60, 80, 80, 70, 80, 75, 75, 90, 80, 100, 70, 80, 85, 70, dan 80. Berapakah rata-rata nilai matematika kelas 6? Bagaimana kira-kira penyelesaiannya? Mari tetap simak ya. Langkah pertama yaitu menjumlahkan semua data yang ada di dalam soal. Jumlah seluruhnya 1245. Kemudian jumlah siswanya. Dari data ini bisa kita ketahui bahwa jumlah siswanya adalah 16 orang. Kemudian kita masukkan rumus nilai rata-rata, yaitu sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data yang sudah kita jumlahkan tadi, kita masukkan 1245. Dibagi dengan banyak data atau banyak siswa. Jumlah siswanya berjumlah 16 orang. Setelah kita bagi, ternyata rata-ratanya adalah bilangan desimal, yaitu 77,8125. Jika kita ambil dua angka setelah koma, maka hasilnya rata-rata sama dengan 77,81. Anak-anak masih ingat bukan bagaimana cara kita menuliskan bilangan desimal atau membulatkan suatu bilangan desimal? Yaitu jika angka di belakang komanya lebih dari 1, maka akan kita bulatkan. Jika melewati 5, dua angka di belakang komanya melewati angka 5, maka kita tambahkan satu angka di depannya. Misalnya 77,85 misalnya. Bisa kita bulatkan 77,9. Karena
kita menambahkan satu angka karena dua angka kedua di belakang koma itu 5 atau lebih dari 5. Tetapi karena di sini 77,8125 di belakang angka 8 itu adalah 1, kemudian di belakang angka 1 adalah angka 2 ya, angka ketiga di belakang komanya angka 2. Jadi karena 2 itu adalah kurang dari 5, maka tidak bisa ditambah nilai di belakang komanya, maka tetap 77,81. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi semoga anak-anak bisa memahami video ini dengan baik. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar boleh. Oke, thanks for watching.